Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita datang kembali kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita cari, yang kita inginkan, kita rindukan dalam setiap saat teduh kita adalah benar-benar Tuhan yang hidup. Dia benar-benar bersama-sama saya dan saudara. Sekalipun mata kita tidak melihat, tetapi dengan iman kita percaya Dia ada bersama dengan setiap dari kita. Mari datang kepada Tuhan yang hidup dengan penuh kepercayaan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib yang dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat.
Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Aku percaya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Kami percaya bahwa hari ini kami bukan sedang bersaat teduh kepada Allah yang mati, tetapi kepada Allah yang hidup. Kami sedang datang kepada Allah yang hidup. Karena itu kami datang dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Mata kami tidak melihat, tapi hati iman kami melihat dan percaya Engkau bersama kami. Bahwa kami lebih dalam Tuhan. Kami sebentar lagi mau membaca firman. Sungguh kami sangat rindu diberkati oleh kebenaran firman. Berbicaralah, karena kami siap, rindu dan mau mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersama-sama sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada kitab Ibrani pasal yang ke-11. Jadi kita sudah hampir menyelesaikan kitab Ibrani. Nah, ayatnya hari ini seperti kemarin cukup banyak ya. Karena itu saya harus bacakan lagi dengan cepat. Mungkin agak sedikit terlalu cepat bagi beberapa orang dari antara saudara, saya mohon maaf. Tapi mari perhatikan dari Alkitab saudara dan baca dari sana. Semoga saudara diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan,
dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencapai suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, dan karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam karena mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan,
dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Puji Tuhan. Ada satu kata-kata yang diulang-ulang ya, karena iman, karena iman, karena iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi hari ini saya akan ajak kita bersama-sama mengulang bagian ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perhatikan, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman. Jadi harus ada iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya percaya bahwa Allah ada? Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi kisah untuk menggambarkan tentang apa itu iman, yaitu percaya bahwa Allah itu ada. Bayangkan di dalam sebuah kelas yang berisi kurang lebih 30 orang siswa, dan kemudian di depan siswa itu ada seorang guru yang sedang akan segera membagikan kertas ujian. Sebelum membagikan kertas ujian itu, guru itu berkata begini, "Sebentar lagi saya akan meninggalkan ruangan ini. Dan kalian harus mengerjakan soal ini dengan jujur. Kalian tidak boleh mencontek. Kalian tidak boleh berbuat curang. Karena di ruang kelas ini, di tempat-tempat yang tidak kalian dapat lihat, ada kamera tersembunyi." Nah, kemudian tentu banyak murid mulai kaget dan mulai melihat ke sekeliling mereka, di mana kira-kira kamera tersembunyi itu terletak. Namun mereka tidak menemukan, walaupun mereka melihat di sekeliling kelas tampaknya kosong semua. Tapi guru itu berkata, di sini ada kamera tersembunyi. Baik, soal saya bagikan. Dan guru itu mulai membagikan soalnya, dan benar seperti kata yang dikatakannya, setelah soal itu dibagikan kepada 30 orang murid, guru ini meninggalkan ruang kelas. Dan setelah guru meninggalkan ruang kelas, ya, murid-murid pada menit-menit awal semuanya masih begitu rapi teratur melihat pada soal ujiannya. Lalu kemudian menit selanjutnya, beberapa menit kemudian mulai ada 1-2 orang murid yang mulai berusaha memberanikan diri. Dia melihat soalnya begitu sukar untuk dia, mungkin semalam dia tidak belajar, dia bermain-main. Dan dia mulai memberanikan diri untuk menengok di mana kira-kira letak kamera tersembunyi itu. Dia berdiri dan dia mulai mencari di sekeliling kelas. Di balik tembok, di balik papan, tidak ada. Di kursi tidak ada. Dimanapun dia cari, mulai banyak yang cari, tidak ada kameranya. Tidak ada. Jangan-jangan guru ini menipu kita. Mulai ada yang berasumsi, berpikiran jangan-jangan guru menipu kita, supaya kita tidak mencontek. Padahal tidak ada CCTV di dalam ruang kelas ini. Maka kemudian mereka mulai 1-2 orang mencoba untuk berbuat curang. Mereka mencontek dari temannya. Pertama kali mereka melakukan dengan takut-takut.
Tapi kemudian menit demi menit berlalu, guru itu tidak datang dan tidak menegur mereka. Sehingga mereka berpikiran begini, kalau saja benar-benar di ruangan kelas ini ada CCTV, tentu ketika saya mencontek tadi, tentu ketika teman saya tadi mencontek, guru sudah masuk dan menegur. Tapi buktinya sampai sekarang, guru tidak masuk dan tidak menegur sama sekali. Wah, ini bukti selanjutnya bahwa jangan-jangan tidak ada CCTV-nya. Maka kemudian dari 30 orang murid, 27 orang murid semuanya melakukan tindakan curang. Dan mereka bersuka cita, diam-diam mereka saling mencontek satu sama yang lain karena mereka meyakini benar-benar tidak ada CCTV. Buktinya kami mencontek, guru tidak masuk dan sama sekali tidak tegur. Hanya 3 yang tetap takut karena percaya pada kata-kata gurunya. Mereka takut benar-benar dan mereka benar-benar tidak berani melakukan tindakan mencontek. Singkat cerita, setelah waktu yang ditentukan, guru itu masuk kelas dan soal ujian dikumpulkan. Guru itu hanya mengambil waktu sebentar saja untuk memeriksa soal ujian dan murid-murid cukup heran. Guru itu tiba-tiba hanya membuka kertas ujiannya satu-satu begitu ya, dan cepat sekali menilainya. Jadi hanya dalam 5 menit 30 soal ujian selesai dinilai oleh guru. Dan kemudian dibagikan. Betapa terkejutnya murid-murid itu ketika mereka mendapati 27 orang yang mencontek itu semuanya nilainya 0. Dan mereka mulai bertanya, kenapa nilai kami 0? Hanya 3 orang yang nilainya tidak 0. Guru itu menjawab, tadi saya sudah bilang, di ruang kelas ini ada CCTV yang tidak kelihatan. Murid-murid mulai kaget, apa benar? Kok guru tahu? Apa buktinya? Ternyata betul. Di ruang kelas itu ada sebuah CCTV yang sangat canggih, yang tidak terlihat oleh murid-murid. Dan lewat CCTV itu, ternyata dari awal, guru itu melihat murid-murid siapa saja yang melakukan tindakan mencontek. Dan dia sengaja tidak masuk pada waktu awal ada murid yang mulai mencontek. Karena dia mau tahu seberapa banyak murid-muridnya yang tetap mau berusaha jujur dan percaya pada kata-katanya. Ternyata dari 30 orang murid, 27 orang nilainya 0 karena mereka menganggap tidak ada. Nah, terkadang hidup kita seperti itu. Ya. Yang beriman itu seperti anak 3 itu tadi, yang percaya benar-benar. Walaupun mungkin pada waktu dia mengerjakan teman-temannya sudah mulai riuh dan berkata, guru nggak ada, sudahlah kami ikut kami mencontek. Kalau guru ada, kami hari ini sudah dihukum. Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Atau bertemu dengan orang-orang yang kecewa dengan orang-orang yang jahat. Dia bertanya begini, kalau Tuhan ada, mengapa orang-orang itu tidak dihukum langsung oleh Tuhan? Mengapa orang-orang itu dibiarkan oleh Tuhan? Kalau Tuhan ada, saya sudah mati kok. Saya disamber sama geledek. Berani sekali dia. Saya akan menghujat Tuhan. Coba saya mau lihat Tuhan itu ada enggak. Tuh, enggak apa-apa tuh. Saya pulang, sehat. Sampai hari ini saya sehat. Padahal saya menghujat Tuhan. Dan karena orang-orang yang semacam ini, karena kita terkadang melihat orang-orang yang semacam itu, kita membuat kita rasanya, oh iya ya, Tuhan tuh ada enggak sih? Kok Tuhan biarin, kok Tuhan diem aja? Kadang-kadang Tuhan bisa jadi kayak guru tadi. Dia tunggu justru pada saat yang terakhir. Karena dia mau lihat seberapa dari antara saudara dan saya yang benar-benar punya iman. Karena itu dia berkata, kalau anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Semoga saudara dan saya adalah tergolong orang-orang yang punya iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita baca dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Berikan kami iman Tuhan. Berikan kami kepercayaan seperti orang-orang yang Kau contohkan dalam Alkitab. Ketika mereka menjalani imannya, kami tahu mereka tidak mengalami saat-saat yang mudah. Kami bisa membayangkan betapa banyak orang-orang yang tertawa melihat Nuh membangun bahtera di atas gunung. Kami bisa membayangkan betapa banyak orang yang mengejek Abraham, orang-orang kota Abraham yang mengejek Abraham ketika Abraham berkata, aku mau pergi ke tempat yang Tuhan suruh.
Saya bisa bayangkan, kami bisa bayangkan Tuhan, betapa banyak kesusahan yang harus dialami oleh mereka yang beriman kepadamu. Tetapi semua mereka pada akhirnya memperoleh apa yang kau janjikan. Iman mereka ternyata tidak pernah mengecewakan mereka. Karena itu kami percaya Tuhan, iman kami pun tidak akan mengecewakan kami. Sampai kapanpun kami akan percaya kepadamu. Sampai kapanpun kami akan berpegang padamu. Kami mohon Tuhan agar mata kami, iman kami tidak digoyahkan oleh orang-orang yang mungkin jahat, orang-orang yang tidak baik, yang kami rasa mereka harusnya dihukum, namun mereka kok seolah-olah baik-baik saja. Biarlah Tuhan tetap kuatkan iman kami, percaya terus kepada Tuhan sampai kapanpun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa untuk orang-orang yang kita kenal, yang mana mereka sampai hari ini mungkin belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, kita lanjutkan doa kita ya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia ini, yang sampai hari ini mungkin masih menderita siksa, derita, dan aniaya. Tuhan, mohon kuatkan mereka dan keluarga mereka. Kalau boleh lepaskan mereka Tuhan dari segala siksa, derita, dan aniaya itu. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk sahabat-sahabat, teman-teman kami dimanapun berada. Kami juga berdoa mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara Indonesia. Mohon terus jamahan-Mu atas bangsa negara kami Tuhan. Benar-benar berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Berikan pertolongan-Mu kepada bangsa kami, agar benar-benar bangsa kami bisa terluput dari segala hal yang buruk, dari pandemi atau apapun itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Belas kasihan-Mu kiranya tercurah atas Indonesia. Bahkan pertobatan jiwa terjadi besar-besaran di Indonesia. Nama-Mu ditegakkan di Indonesia. Nama-Mu dipermuliakan di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, ampuni kiranya kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pendahulu bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Mohon pengampunan-Mu Tuhan, dan kiranya melalui pengampunan-Mu tercurah berkat-Mu atas Indonesia. Bapa, dalam nama Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas melayani, selalu senantiasa Tuhan di hadapan-Mu dengan tulus. Cukupkan kiranya segala apa yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan-Mu. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Bapak, kiranya dalam nama Yesus Engkau memberkati keluarga mereka, pelayanan mereka dan pekerjaan mereka. Kiranya Kau berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang berlimpah-limpah. Tolonglah umat-Mu Tuhan, tolonglah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam kondisi sakit, apapun sakitnya. Kami bersatu hati Bapak. Tuhan, kiranya Kau jamah, Kau sembuhkan setiap mereka yang sakit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, jamah sembuhkan mereka kiranya Tuhan. Ada mujizat, ada pertolongan. Kami percaya Tuhan sanggup berkuasa menjamah, menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang hari-hari ini mengalami masalah apapun itu. Kalau masalah-masalah itu terjadi misalnya karena kesalahan kami umat-Mu, ampuni Tuhan. Tunjukkan di mana salah kami, dan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh di hadapan-Mu.
Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera dan kekuatan. Jadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan dimanapun berada, sehingga mereka terikat pada dosa, terikat pada kuasa kegelapan, kuasa perdukunan apapun itu. Kami mau bersatu hati Tuhan. Kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus, kiranya juga menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya persilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan doa untuk permohonan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa. Baik, sudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Sekarang Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami ya Tuhan. Kiranya di dalam segala hal, di dalam segala perkara, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.